Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bia Eduka. Kali ini kita akan membahas soal UTBK SNBT penalaran matematika. Nah, kalau kalian ingin mencoba mengerjakan soalnya terlebih dahulu, bisa pause videonya, kemudian nanti kalau sudah ketemu jawabannya, tinggal di play dan mengecek jawaban kalian apakah sudah benar atau belum. Oke, sebelum kita lanjut ke soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya ya. Soal yang pertama, dalam suatu kelas terdapat 16 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematikanya adalah 80. Terdapat 8 siswa yang memperoleh masing-masing 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, dan 66, sehingga diwajibkan untuk melakukan remedial yang hasilnya naik 8 poin. Diberikan pernyataan sebagai berikut. Pernyataan yang pertama, jangkauan data siswa yang mengikuti remedial adalah 14. Pernyataan yang kedua, rata-rata nilai siswa setelah remedial adalah 81,4. Pernyataan yang ketiga, rata-rata nilai siswa tanpa ke-8 siswa yang remedial adalah 85,5. Dan pernyataan yang keempat, rata-rata nilai ulangan siswa remedial sama dengan 59. Pernyataan tersebut yang benar ada sebanyak berapa gitu. Jadi di antara keempat tersebut yang benar nomor berapa? Kita cek satu persatu dulu, mulai dari pernyataan yang pertama. Jangkauan data siswa yang mengikuti remedial adalah 14. Nah, jangkauan data itu dicari dengan mengurangkan nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimalnya. Nah, nilai 8 siswa yang mengikuti remedial kan ini ya, 52 dan seterusnya sampai 66 ini. Berarti nilai maksimalnya berapa? 66, kemudian dikurangi nilai minimalnya adalah 52. Hasilnya sama dengan 14. Berarti pernyataan yang pertama ini sudah tepat. Lalu yang kedua, rata-rata nilai siswa setelah remedial sama dengan 81,4. Nah, ini berarti merupakan rata-rata gabungan ya, atau XGAP. Berarti kita menggabungkan nilai dari sebelum remedi ditambah dengan yang setelah remedi. Oke, yang sebelum remedi berarti kan banyak siswanya adalah 40 orang ya, dari 16 ditambahkan dengan 24 itu sama dengan 40, kemudian dikalikan dengan rata-rata awalnya atau sebelum remedi yaitu 80, kemudian ditambahkan dengan 8 orang siswa dikalikan dengan banyaknya poin setelah remedi yaitu 8 poin, kemudian dibagi sama total siswanya yaitu 40. 40 dikali dengan 80 itu kan sama dengan 3200 ditambah dengan 64 dibagi sama 40, yaitu 3264 dibagi sama 40 hasilnya adalah 81,6. Ini beda tipis banget ya. Yang di pernyataan kedua itu kan 81,4, sedangkan hasilnya itu sama dengan 81,6. Nah, maka yang pernyataan kedua ini salah, kurang tepat sedikit. Oke, sekarang yang nomor 3, pernyataan yang ketiga. Rata-rata nilai siswa tanpa ke-8 siswa yang remedial sama dengan 85,5. Oke, berarti ini juga masih membicarakan mengenai rata-rata gabungan, tetapi karena yang 8 siswa yang mengikuti remedial itu kan tidak diikutkan. Berarti yang nilai awal atau nilai rata-rata seluruh kelas yang tadi yang dapat 80 itu dikurangi dengan yang siswa yang mengikuti remedial. Nah, yang nilai rata-rata awal berarti kan 40 siswa dikalikan dengan 80 yaitu rata-ratanya dikurangi sama nilai 8 anak yang remedial tadi. Berarti 52 tambah 54 tambah 56 tambah 58 tambah 60 tambah 62 tambah 64 dan tambah 66 itu kan hasilnya 472. Kemudian banyak siswanya bukan lagi 40 tetapi 40 orang yang total pertama atau total awal dikurangi dengan 8 siswa yang remedial yaitu 32. 40 kali 80 itu kan sama dengan 3200 dikurangi sama 472, maka hasilnya adalah 2728 dibagi sama 32, jumlahnya adalah 85,25 ya, bukan 85,5 tapi 85,25. Maka yang pernyataan nomor 3 ini juga belum tepat, masih selisih dikit, selisih 0,25.
Lalu yang pernyataan keempat, rata-rata nilai ulangan siswa remedial. Nah, berarti kita tinggal menghitung rata-ratanya dari 8 siswa, yaitu 52 ditambah dengan 54, ditambah dengan 66, ditambah dengan 58, ditambah dengan 60, ditambah dengan 62, ditambah dengan 64, tambah dengan 66. Jumlahnya kan 472 dibagi sama 8 sama dengan 59. Berarti yang pernyataan keempat ini benar. Maka banyaknya pernyataan yang benar itu ada dua, yakni pernyataan yang pertama dan pernyataan yang keempat. Berarti opsi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tabel berikut menjelaskan jumlah lulusan dalam ribuan dari sekolah A, B, C. Pabrik manakah yang cenderung memanfaatkan lulusan sekolah B? Nah, lulusan sekolah B berarti ini ya, yang kolom ketiga. Oke, kita cek dulu mulai dari yang pabrik baja. Nah, mulai yang pabrik baja, untuk yang lulusan sekolah B, berarti kan yang lulus ada 5. Nah, ini maksudnya 5.000 ya. 5.000 banding keseluruhan dari sekolah ABC, berarti 4 tambah 5 tambah 4, yaitu 13. Berarti lulusan dari sekolah B itu adalah 5/13-nya. Lalu untuk yang di pabrik keramik, 5/13 juga. Kemudian untuk yang di pabrik kaca berarti 5/11. Untuk yang di pabrik kayu berarti 6/4 tambah 6 tambah 4 berarti 14, berarti 6/14. Lalu yang di pabrik tanah berarti 6/16. Oke, nah kira-kira pabrik mana yang cenderung memanfaatkan lulusan dari sekolah B? Kita cek nih, mana kira-kira nilai yang bisa kita eliminasi dulu. Nah, mana yang diterima di suatu pabrik itu kan berarti yang nilainya itu tinggi, yang tingkat kelulusannya atau persentase kelulusannya itu tinggi. Nah, 5/13 sama 5/13 ini kan nilainya sama ya, berarti ini kita eliminasi. Kemudian ini tinggal ini 6/14 sama 6/16, maka kan lebih gede yang 6/14. Maka kita tinggal membandingkan antara 5/11 sama 6/14 ini mana yang lebih gede. Nah, kalau kita nggak mau membagi 5/11, kemudian baru dibandingkan dengan 6/14, maka kita bisa menggunakan ini perkalian silangnya. 5/11 dengan 6/14 ini kita kalikan silang. 5 kali 14 itu kan 70, kemudian 11 kali 6 itu kan sama dengan 66. Maka 70 lebih besar daripada 66, sehingga 5/11 itu juga lebih besar dibandingkan 6/14. Maka jawabannya itu adalah di pabrik kaca. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Pada hari Minggu, Dina mengajak adiknya bermain di taman. Dina mendudukkan adiknya di salah satu ayunan yang kosong. Dina menarik ayunan ke belakang dan mendorongnya ke depan. Panjang ayunan pertama yaitu 2 meter dan menjadi 75% panjang ayunan sebelumnya. Hitunglah panjang busur pada ayunan ketiga. Nah, berarti kan yang pertama adalah 2 meter. Kemudian yang keduanya itu berkurang sebanyak 75%. Yang ketiga juga terus berkurang 75% dan seterusnya. Nah, berarti kan ini polanya teratur ya. Nah, maka yang 75% ini merupakan rasionya atau R-nya. Nah, berarti R-nya adalah 75% atau 75/100, atau kalau kita sederhanakan lagi berarti 3/4 ya. Nah, maka tugas kita adalah mencari yang suku ketiga atau U3-nya. Nah, kalau yang sama, yang tetap itu adalah rasionya, berarti ini merupakan deret geometri. Nah, rumus deret geometri dari suku yang ketiga itu kan sama dengan A atau suku pertama dikalikan dengan R-nya pangkat N-1. Nah, N-nya itu kan sama dengan 3, berarti 3 kurangi 1 sama dengan 2, berarti R-nya pangkat 2. Oke, suku yang pertama /2 dikalikan dengan rasionya tadi 75% atau sama dengan 3/4 lalu dikuadratkan. 3/4 kuadrat kan sama dengan 9/16. Lalu 2 sama 16 ini bisa kita coret untuk menyederhanakan. 16 bagi 2 itu kan sama dengan 8 ya. Maka U3-nya sama dengan 9/8. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang terakhir. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong 2x plus y sama dengan 6 dan 2x min y sama dengan 2 hanya memotong di satu titik. Nah, berarti di antara pernyataan 1 sampai 4 ini, mana saja yang memotong garis ini, persamaan ini dan ini di satu titik. Berarti kan kita harus mencari dulu ya titik x dan y-nya itu berapa.
Oke, berarti kita cari dulu nilai X-nya menggunakan persamaan. Ini berarti dijumlahkan. Oke, berarti 2X plus Y ditambah 6 sama dengan ditambah Y sama dengan 6, kemudian ditambah dengan 2X min Y sama dengan 2. Ini sesama Y-nya bisa kita coret, berarti yang tersisa adalah 2X ditambah 2X sama dengan 4X, 6 tambah 2 ini sama dengan 8. Berarti 4X sama dengan 8, maka X-nya sama dengan 2. Nah, kita sudah dapatkan nilai X-nya sama dengan 2, maka berikutnya kita cari nilai Y-nya. Nah, kita substitusikan X sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan. Nah, kita gunakan saja persamaan yang nilainya kecil, yaitu 2X min Y sama dengan 2. 2X berarti 2 kali 2 dikurangi Y sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 min Y sama dengan 2. Maka min Y sama dengan 2 min 4. Nah, negatif Y sama dengan negatif, maaf ini harusnya negatif 2 ya, bukan negatif 4. Ini harusnya min 2. Berarti Y sama dengan 2. Karena kedua ruas kita bagi sama-sama dengan negatif. Maka X-nya 2, Y-nya juga sama dengan 2. Sehingga titik potongnya dari kedua garis ini adalah 2,2. Nah, dari pernyataan 1-4 berarti kita disuruh mencari garis yang titik potongnya juga sama-sama 2,2 gitu. Karena kan dia motongnya cuma di satu titik begini ya. Nah, ini kan misalkan garis yang awal tadi, berarti mereka berpotongannya di satu titik. Nah, maka di antara ini pernyataan 1-4 atau persamaan 1-4 ini yang memotong di titik 2,2 itu garis yang mana saja. Nah, kita cek dulu satu per satu. Nah, tadi kan kita misalkan langsung menggunakan nilai X-nya sama dengan 2 ya. Nah, maka X sama dengan 2 ini kita substitusikan ke persamaan 1-4 ini. Y sama dengan 4 min X, maka Y sama dengan 4 dikurangi X-nya tadi 2, berarti sama dengan 2. Nah, berarti benar ya, X-nya 2, maka didapatkanlah Y-nya juga sama dengan 2, berarti yang pernyataan pertama ini tepat. Lalu yang kedua, Y sama dengan 2X plus 2. 2 kali 2, 4, ditambah 2 sama dengan 6. Nah, berarti ini salah. Karena bukan 2. Y-nya bukan 2. Lalu persamaan ketiga, Y sama dengan 3X min 4. 3 kali X berarti 3 kali 2 dikurangi 4. 6 kurangi 4 sama dengan 2. Nah, ini benar ya, Y-nya juga 2. Lalu yang persamaan keempat, Y sama dengan min X plus 2. Min X itu berarti min 2 ditambah 2 itu hasilnya 0. Berarti yang ini salah. Maka banyaknya pernyataan yang benar atau garis atau persamaan yang memenuhi persamaan ini ya 2,2 itu adalah persamaan yang nomor 1 dan nomor 3. Berarti banyaknya yang benar itu hanya ada 2, yaitu yang pertama sama yang ketiga. Ya, berarti jawabannya adalah ya yang B, karena persamaan yang satu dan persamaan pertama dan ketiga yang benar. Demikian tadi pembahasan soal UTBK penalaran matematika. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik. Apabila ada kesusahan, boleh tulis di kolom komentar. Sukses buat kalian, ketemu lagi di video yang selanjutnya.